Halo guys, welcome back to my channel bersama aku Eliwan. So, jika teman-teman baru nemuin channel YouTubeku ini, terus mau tahu siapa sih Eliwan di sini, teman-teman bisa klik link video di pojok, ditonton dulu videonya. Terus yang belum subscribe, yuk di subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya biar teman-teman gak ketinggalan video-video terupdate dari aku. So teman-teman, kali ini di kontenku kali ini aku akan share tentang makanan. Jadi di konten sebelumnya juga tentang makanan ya, apa yang suamiku beli di pasar. Dan kali ini aku akan share apa aja sih yang aku punya produk dari Indonesia yang aku tuh nggak bisa lepas. Sebenarnya mungkin lepas-lepas ya bisa, cuma kayak ya udah kalau ada di sini why not, kan nggak beli. Kalau dulu aku tinggal di Cina itu kan susah banget, kadang aku ada beli di Tapau gitu, ada aplikasi dari Cina yang ada di Cina, itu harganya juga mahal dan agak susah, pengirimannya juga lama. Nah, berhubung di Belanda banyak orang Indonesia dan koloni juga dari Indonesia adalah koloni dari Belanda ya, banyak toko-toko atau toko Asia atau toko-toko Oriental yang menjual bahan makanan Indonesia ataupun Asia lainnya. Kalau kalian penasaran toko Asia yang di dekat daerah tempat tinggalku, aku akan linkkan di atas ini, di pojok sini. Aku pernah buat videonya juga dan udah lama banget, mungkin tahun 2018 atau tahun 2019. So langsung aja yuk, apa aja sih yang aku punya di dapur aku, dan ya pokoknya semuanya kita lihat aja videonya. Aku ada ini, seperti yang kalian lihat di video, aku ada bawang goreng. Jadi ini kesukaan suamiku. Aku nggak terlalu suka bawang goreng, tapi ini harus selalu ada di meja makan kita. Jadi suami kalau makan tuh selalu masukin nasi goreng, even spaghetti aja ya dimasukin, ditambahin sama ini bawang goreng. Kok nasi goreng bawang goreng, jadi spaghetti plus bawang goreng. Nggak tahu ya rasanya seperti apa, pokoknya ini kesukaan suamiku, bukan kesukaan aku. Dan selanjutnya selanjutnya aku akan ini tolak angin ini aku pakai biasanya kalau misal aku kurang tidur atau apa, aku harus punya tolak angin dan selanjutnya apa yang kita punya, tentunya ada ini kunyit, karena aku suka banget buat bumbu ini ya fresh. Jadi aku nggak punya bumbu dulu sih, awal-awalnya ya aku beli bumbunya sasetan Indofood seperti itu atau bambu, tapi sekarang enggak. Dan aku pasti punya ini kunyit, dan selanjutnya dan harus wajib dan harus aku punya itu kemiri. Jadi kemiri aku biasanya nyetok tuh 1 kilo itu juga lama banget, dan ini udah mau habis. Jadi aku masukin ke sini biar kalau habis tuh cepet ya tahunnya. Terus ini ada mie sedap selera pedas atau Indomie, itu biasanya yang nyetok suami karena dia suka Indomie atau maksudnya mie kayak gini. Kalau aku nggak terlalu suka makanan yang mie-mian kayak gitu. Ini terus selanjutnya kita random aja, dan ini MSG ya, Masako, tapi kayaknya nggak abdul gitu kalau nggak punya Masako. Akhirnya ya kita selalu stok Masako yang sapi ini. Dan selanjutnya adalah ketumbar juga perlu banget menurutku ya untuk setiap masakan. Aku suka banget ketumbar dan kemiri. Dan selanjutnya adalah coconut powder, dan semua yang aku informasikan atau aku shoot di video itu nggak semua stok. Jadi kayak misal Kara aku punya stok 5, terus misal Masako aku punya stok 2, dan semuanya aku punya stok lebih dari 1, karena kita mostly kalau belanja itu sekalian. Jadi tapi nggak aku masukin ke sini semua karena nanti berantakan dan nggak muat mejanya. Terus selanjutnya kita harus punya ini juga, kopi jahe atau jahe yang biasa. Kebetulan jahe yang biasa kita habis, apalagi kalau misal pas musim winter seperti itu, kita pasti stok jahe biasa atau kopi ini. Kita punya sih jahe yang fresh gitu, ada juga stok di freezer. Kita waktu itu beli 1 kilo atau 2 kilo waktu itu, dan masih ada juga. Biasanya aku minum itu setiap hari juga, tapi kalau untuk kopi jahe aku biasanya minum ini. Dan selanjutnya kita beralih ke teh-tehan. Aku selalu punya ini teh tongji sama teh sariwangi. Biasanya suami tuh nggak minum teh ya, jadi dia lebih ke kopi. Jadi kita punya beberapa kopi mesin yang macam-macam lah, berbagai macam kopi mesin, sampai kita tuh dapur tuh nggak cukup ya untuk tempatnya. Jadi kalau kopi ke suami, kalau untuk tetehan aku. Jadi ini sariwangi sama tongji biasanya aku sendiri yang makan, aku sendiri yang minum 25 bag. Ini juga 25 bag. Ini harus banget kayaknya tuh kalau minum ini tuh aku berasa aku di Indonesia gitu loh. Jadi kayak nggak berasa homesick seperti itu. Jadi ya ini, apalagi kalau musim pas puasa seperti ini, aku pasti buat teh
Sariwangi atau teh Tongji. Itu rasanya berasa Indonesia banget gitu kan. Dan selanjutnya adalah dunia perkecapan. Nah, mungkin kalau teman-teman yang di Belanda pasti tahu ya untuk merek Conimax itu biasanya juga ada kecap yang manis seperti itu. Tapi aku punya stok tuh hampir 3 atau 2 karena suami juga suka kecap waktu itu, suka stok juga. Tapi aku nggak suka kalau masak tapi pakai kecap itu. Jadi aku selalu stok kecap Bango ini. Ini aku udah habis berapa kali ya? Ini ya harganya ini 4,5 euro. Pokoknya tips aku ya teman-teman, kalau misal tinggal di luar negeri, tinggal dimanapun ya, misal aku tinggal di Cina atau tinggal di sini, pokoknya jangan kita rupiahkan. Jadi kayak mikir rupiah itu kayak nggak fair gitu loh. Jadi ya sesuaikan aja, misal gaji kalian berapa, terus pengeluaran kalian berapa, itu kan pasti balance ya. Seperti aku misal kerja di Cina, gaji aku sekian, pengeluaran aku sekian. Mungkin kalau di Indonesia kan banyak, cuma kan balance sesuai dengan gaji yang kita dapat gitu. Jadi tipsnya sih itu. Terus ini ya, ini Bango. Terus selanjutnya aku punya selalu apa ya namanya, gula Jawa. Gula Jawa juga penting banget, dan asam Jawa juga aku punya, tapi aku lupa masukin ke sini. Asam Jawa juga aku kalau beli itu sekalian besar karena aku dan ada kunyit juga karena aku suka buat kunyit asam sendiri. Jadi aku selalu stok itu dan belinya sekalian banyak. Dan selanjutnya aku punya ini bon cabe, walaupun nggak selalu aku makan pakai bon cabe, tapi kayak harus punya. Ini aku punya stok ada 2, yang teri dan yang biasa. Tapi aku informasikan di sini, aku liatin cuma 1 aja. Terus ada terasi 1 renteng. Ini aku punya terasi tuh 2 pak, tapi masih kadaluarsanya juga panjang ya. Nah aku cuma masukin ke sini ya. Ini pokoknya ada terasi ABC. Terus ada ini agar-agar swallow. Ini juga jarang aku pakai, cuma ya untuk persediaan aja. Waktu itu aku ceritanya mau diet ya, terus aku beli ini banyak, ternyata nggak jadi. Cuma berapa hari aja, terus ya udah nggak konsisten. Ini agar-agar swallow. Terus selanjutnya mungkin ini susu. Ini kita beli di Jumbo sih, nggak merek Indonesia, karena nggak merek yang aku beli di toko gitu. Tapi aku punya ini karena ya kadang fungsinya sama gitu kan. So mungkin itu aja teman-teman, semua produk yang aku punya. Mungkin ada sesuatu yang miss, tapi ya mungkin kalau teman-teman ada yang bisa ditambahin di kolom komen, apa sih yang teman-teman punya dari produk Indonesia yang nggak bisa lepas dari hidup kalian selama di Belanda. Mungkin sih bisa kali ya lepas, cuma kadang kan kita let's say begini, kita mau makan makanan nasi goreng atau apalah makanan Indonesia, rendang dan lain sebagainya itu, terus kalau kita mau beli itu kan biasanya mahal ya teman-teman. Jadi kalau kita mau nggak terlalu mahal ya, kita harus berani susah, berani capek, terus ya beli apa seperti ini gitu, biar kita juga kayak merasa di Indonesia gitu. Kadang kan kita nggak bisa dipungkiri ya, untuk makanan walaupun tinggal dimanapun ya oke lah kita suka makanan spaghetti atau apapun itu, cuma namanya aku sih ya, lidahnya lidah Jawa, lidahnya lidah Indonesia banget. Jadi kadang masih aja pengen aja gitu loh makan makanan Indonesia. So mungkin kalau teman-teman sama seperti aku, terus punya, pasti aku yakin teman-teman juga punya stok produk-produk Indonesia di dapur kalian, atau untuk minuman, makanan, atau ingredient, bumbu-bumbu, pasti teman-teman juga banyak ya seperti itu. Sebenarnya sih masih banyak lagi kayak kunyit, kencur, seperti itu aku ada. Alhamdulillah ada semuanya, walaupun stoknya nggak banyak, cuma ya sedikit-sedikit karena jarang dipakai ya. Tapi ya at least punya gitu. Dan kayaknya kalau stok ini habis tuh kayaknya hidupku tuh nggak safe gitu loh. Kalian ini nggak sih, sama nggak sih kayak aku? Kayak misal ya, let's say misal masako gitu, masak nggak ada masako pun nggak apa-apa, tapi kalau misal masako habis tuh kayak aduh hidupku kok nggak safe banget, hidupku kok nggak apa ya, ini hidupku dalam keadaan gawat darurat gitu loh. Kayak kunir misal, terus kayak apa ya, kayak kecap Bango seperti itu. Kadang tuh mungkin suami juga aneh, kok kayak urgent banget ya. Emang kayak urgent, kayak hidup tuh nggak apa ya. Mungkin teman-teman yang suka masak ya, yang di sini mungkin merasakan ya rasanya gimana. Mungkin teman-teman yang tinggal dimanapun terus suka masak, terus ngerasain gak sih perasaan
kayak aku gitu loh, kayak istilahnya kalau salah satu habis terus misal contohlah kayak apa ya di sini, Indomie gitu atau selera pedas atau apapun itu yang berasal dari Indonesia, atau mungkin bon cabe habis, terus perasaan kalian tuh kayak oh my god aku harus beli sekarang gitu. Lebay banget gak sih? Tapi aku sih kadang seperti itu, jadi kayak oh my god. So mungkin itu shareku yang mungkin kurang bermanfaat, atau kalau bermanfaat ya alhamdulillah, kalau enggak ya maafkan, aku cuma share aja. Dan aku selalu ya Allah terima kasih aku hidup di Belanda sekarang, karena dulu perbedaan aku dulu hidup di Cina, ya Allah aku mau makan tempe aja susahnya minta ampun. Oh ya, dan aku juga ada tempe, stok tempe itu biasanya satu, mungkin lain kali aku liatin ya, kalau mungkin kalian ngikutin aku di IG ku pasti tahu aku suka kadang makan tempe satu segini, harganya berapa ya, macam-macam lah pokoknya less than 2 euro biasanya di toko. Itu juga enak banget tempenya. Nah kalau di Cina dulu aku tuh beli tempe tuh ya kadang di Tabau itu lama banget, terus udah nyampe tuh biasanya baunya nggak enak. Pokoknya ya Tuhan, aku tuh ya gitulah. Kalau misal, makanya kalau misal ada teman-teman yang hidup di Belanda terus mengeluh ina itu susah, kita harus masak sendiri bla bla bla, aku pikir oh my god, hey, aku dulu hidup di Cina sama sekali ya pengen makan misal nasi goreng terasi atau aku pengen tempe gitu, susahnya minta ampun gitu loh. Jadi kayak apa ya, disyukuri lah apapun apapun keadaannya, teman-teman tuh harus mensyukuri gitu loh. Jangan selalu mencari kekurangan, tapi teman-teman jadi lupa gitu loh bersyukur apa yang teman-teman udah dapat gitu loh. Coba misal kayak dulu aku misal ya tinggal di Cina, aku mau masak apa, misal rendang, susah banget gitu loh. Atau aku mau masak apa, tempe, contoh tempe deh. Tempe itu susah banget didapat di sana gitu loh. Kalau di Belanda tuh jauh banget, jauh lebih menurut aku ya jauh lebih gampang dan jauh lebih beruntung bagi teman-teman yang tinggal di Belanda. Coba di negara misal Cina itu, aku bandingin di Cina karena aku pernah punya pengalaman di sana ya. Jadi kayak susah banget gitu loh. Aku bukannya lebay atau gimana. Jadi aku membuat video ini pun ada aku mau sharing pengalamanku. Nggak usah lah, maksudnya ya bolehlah mengeluh, tapi kita lihat orang-orang yang di luar sana. Makanya aku sih saranin kita bisa ya mungkin kita bisa melihat dari YouTube atau apapun kan. Jadi kita lebih bisa bersyukur gitu, lihat ke atas, kita termotivasi untuk lebih sukses lagi. Misal lihat ke bawah, kita termotivasi untuk lebih bersyukur lagi, seperti itu loh. Jadi jangan selalu dilihat kekurangan-kekurangan terus apa yang kalian gak punya gitu loh. So, contohnya seperti ini, aku alhamdulillah banget, aku seneng banget misal ya, walaupun dulu nggak ada cita-cita tinggal di Belanda, ternyata sekarang tinggal di Belanda, aku masih bisa kok dapat bahan-bahan makanan yang seperti di Indonesia, walaupun ya masih limit ya, yang namanya juga hidup di Belanda bukan di Indonesia, harganya juga lebih mahal. Tapi teman-teman, aku back lagi, kalau misal ya teman-teman tinggal di Cina seperti aku dulu itu susah banget. Jadi so kurang-kurangin lah rasa apa ya, mengeluh kekurangan hidup di Belanda, kita harus masak sendiri gini 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 gini. Ya udah sih nikmatin aja. Contohnya misal hidup di negara lain di Cina, misal dulu aku mau masak aja bahannya nggak ada gitu loh, gimana gitu loh. Jadi makan ya makanan Cina terus seperti itu, walaupun banyak makanan halal juga, tapi kan tetap aja rasanya juga pengen yang seperti Indonesia seperti itu. So itulah ngoceh-ngoceh aku, semoga bermanfaat dan thank you so much for watching. Teman-teman yang belum subscribe, yuk di subscribe, karena subscribe teman-teman itu sebagai tanda support ke aku. Dan mostly ya aku lihat analisa video YouTube aku sekarang kayak lebih berkurang sih, 75% yang nonton video YouTube aku tuh belum subscribe aku, kan sayang banget. Kalau dulu tuh hampir 92% video-video aku tuh ditonton, cuma mereka nggak subscribe aku. Jadi yuk teman-teman, subscribe kan gratis, dan sebagai tanda mungkin terima kasih teman-teman ke aku udah nonton video dari aku yang mungkin bermanfaat bagi teman-teman. Yuk di subscribe, karena kan subscribe gratis juga kan. So thank you so much for watching teman-teman, see you in my next video. Doei.